Assalamualaikum, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Lili Firmanda dari program studi Pendidikan Agama Islam. Pada hari ini, saya akan menanyakan hasil tugas mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam yang telah saya buat dengan tema Lembaga-lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Berdirinya lembaga-lembaga pendidikan Islam di Indonesia berkaitan erat dengan sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Seiring masuknya Islam, masyarakat mulai mengadopsi sistem pendidikan berbasis Islam sebagai upaya menyebarkan ajaran agama, memperkuat pemahaman keagamaan, dan mencetak generasi Muslim yang taat. Secara keseluruhan, perkembangan lembaga pendidikan Islam di Indonesia merupakan respon terhadap kebutuhan masyarakat Muslim akan pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai agama mereka. Ada beberapa lembaga pendidikan Islam awal yang muncul di Indonesia, di antaranya ada 5, yaitu surau, masjid, madrasah, pondok pesantren, dan maunasah. Yang pertama, sejarah dan perkembangan surau. Surau dalam sejarah Minangkabau diperkirakan berdiri pada tahun 1356 Masehi, yang dibangun pada masa Raja Adityawarman di kawasan Bukit Gombak. Sebagaimana diketahui dalam lintasan sejarah Nusantara, bahwa pada masa ini adalah masa keemasan bagi agama Hindu-Buddha, maka secara tidak langsung dapat dipastikan bahwa eksistensi dan esensi surau kala itu adalah sebagai tempat ritual bagi pemeluk agama Hindu-Buddha. Setelah keberadaan agama Hindu-Buddha mulai surut dan pengaruh selanjutnya digantikan Islam, surau akhirnya mengalami Islamisasi. Surau akhirnya menjadi pusat kegiatan bagi pemeluk agama Islam, dan sejak itu pula surau tidak dipandang lagi sebagai sesuatu yang mistis atau sakral. Surau menjadi media aktivitas pendidikan umat Islam dan tempat segala aktivitas sosial. Pendidikan surau. Ada 2 jenjang pendidikan surau, yaitu 1. Pengajaran Al-Quran. Untuk mempelajari Al-Quran ada 2 tingkatan. Yang pertama, pendidikan rendah, yaitu pendidikan untuk memahami ejaan huruf Al-Quran. Juga dipelajari cara berwudu dan sholat yang dilakukan dengan metode praktik dan menghafal. Yang kedua, pendidikan atas, yaitu pendidikan membaca Al-Quran dengan lagu, qasidah, tajwid, dan kitab perukunan. Yang kedua, pengajian kitab. Materi pendidikan pada jenjang ini meliputi ilmu shorof dan nahwu, ilmu fikih, ilmu tafsir, dan ilmu-ilmu lainnya. Cara mengajarkannya dengan membaca sebuah kitab Arab dan kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab Melayu. Setelah itu baru diterangkan maksudnya. Yang kedua, masjid. Peran masjid dalam pendidikan. Masjid adalah salah satu lembaga pendidikan Islam yang memiliki fungsi penting. Di masjid, manusia dididik supaya memegang teguh nilai-nilai keimanan, cinta kepada ilmu pengetahuan, mempunyai kesadaran sosial, serta merealisasikan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Masjid merupakan lembaga pendidikan pokok pada zaman Nabi Muhammad dan Khulafaur Rasyidin. Usaha pertama yang dilakukan Rasulullah setelah tiba di Madinah adalah membangun masjid. Masjidlah yang menghimpun banyak kaum muslimin. Disitulah mereka mengatur segala urusan, bermusyawarah guna mewujudkan tujuan, menghindarkan berbagai kerusakan, saling tolong-menolong dalam mengatasi berbagai masalah, dan menghindarkan setiap perusakan terhadap akidah, diri, dan harta mereka. Setelah Islam berkembang, menurut Bukhari Umar, tahun 2010, semakin banyak jumlah masjid, kaum muslimin membina 1 masjid atau lebih di tempat-tempat mereka tinggal. Khalifah Umar memerintahkan para komandan untuk mendirikan masjid di semua kota di negeri-negeri yang mereka kuasai. Saat ini, pemanfaatan masjid sebagai lembaga pendidikan
mulai berkembang kembali seperti penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, TPA, dan pengajian yang dilakukan oleh masyarakat. Yang ketiga adalah madrasah, sejarah dan perkembangan madrasah. Periode sebelum kemerdekaan, sebelumnya pendidikan dan pengajaran agama Islam dalam bentuk pengajian Al-Quran, kitab yang dilakukan di rumah-rumah, surau, masjid, dan lain-lain. Pada perkembangan selanjutnya mengalami perubahan baik dari segi kelembagaan, kurikulum, metode maupun struktur organisasinya, sehingga melahirkan suatu bentuk yang baru yang disebut madrasah. Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam berfungsi menghubungkan sistem lama dengan sistem baru dengan jalan mempertahankan nilai-nilai lama yang masih baik dalam ilmu, teknologi, dan ekonomi yang bermanfaat bagi kehidupan umat Islam. Latar belakang pertumbuhan madrasah ini dapat dikembalikan pada dua situasi, yaitu satu, gerakan pembaruan Islam di Indonesia. Ini muncul pada awal abad ke-20 yang dilatar belakangi oleh kesadaran dan semangat yang kompleks. Ada 4 faktor yang mendorong gerakan pembaruan Islam di Indonesia, antara lain. Yang pertama, keinginan untuk kembali kepada Al-Quran dan hadis. Yang kedua, semangat nasional dalam melawan penjajah. Yang ketiga, memperkuat basis gerakan sosial, budaya, dan politik. Yang keempat, pembaruan pendidikan Islam di Indonesia. 2. Respon pendidikan Islam terhadap kebijakan pendidikan Hindia Belanda. Pertama kali Belanda datang ke Indonesia hanya untuk berdagang, tapi karena kekayaan alam Indonesia yang sangat banyak, maka tujuan utamanya berubah, ingin menguasai wilayah Indonesia dengan mengembangkan 3G, yaitu Growth, Glory, Gospel. Dalam menyebarkan misinya itu, Belanda mendirikan sekolah-sekolah Kristen. Pada perkembangan selanjutnya di awal abad ke-20 atas perintah Jenderal Van Heut, sistem pendidikan diperluas di desa dengan biaya yang murah. Dengan terbukanya kesempatan yang luas bagi masyarakat umum untuk memasuki sekolah yang diselenggarakan secara tradisional oleh kalangan Islam, mendapat tantangan dan saingan berat, terutama karena sekolah pemerintah Hindia Belanda dilaksanakan dan dikelola secara modern, terutama dalam hal kelembagaan, kurikulum, sarana, dan lain-lain. Perkembangan sekolah yang demikian jauh dari dan merakyat menyebabkan tumbuhnya ide-ide di kalangan Islam untuk memberikan respon dan jawaban terhadap tantangan tersebut. Dengan tujuan untuk memajukan Islam, ide-ide tersebut muncul dari tokoh-tokoh yang mengenyam pendidikan di Timur Tengah atau pendidikan Belanda. Mereka mendirikan lembaga pendidikan baik secara perorangan maupun secara kelompok, organisasi yang dinamakan madrasah atau sekolah. Yang keempat, tentang pondok pesantren. Pesantren adalah lembaga pendidikan dan pengajaran agama, umumnya dengan cara non-klasikal, di mana seorang kiai mengajarkan ilmu agama Islam kepada santri-santri berdasarkan kitab-kitab yang ditulis dalam bahasa Arab oleh ulama abad pertengahan. Dan para santri biasanya tinggal di pondok atau asrama dalam pesantren. Dengan demikian, dalam lembaga pendidikan Islam yang disebut pesantren ini memiliki unsur-unsur, yaitu kiai, santri, masjid sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan, dan pondok sebagai tempat tinggal para santri, serta kitab-kitab klasik sebagai sumber atau bahan pelajaran. Yang kedua, metode pembelajaran di pesantren. Adapun metode pembelajaran yang dilaksanakan di pondok pesantren adalah: yang pertama, wetonan. Metode wetonan yaitu kiai membacakan salah satu kitab di depan para santri yang juga memegang dan memperhatikan kitab yang sama. Dengan metode tersebut, santri hanya menyimak, memperhatikan, dan mendengarkan. Yang kedua, sorogan. Metode sorogan adalah metode pembelajaran sistem privat yang dilakukan santri kepada seorang kiai. Dalam metode sorogan ini, santri datang kepada kiai dengan membawa kitab kuning atau kitab gundul.
lalu membacanya di depan kiai dan menerjemahkannya. Yang ketiga, muhawarah. Muhawarah adalah suatu kegiatan berlatih atau bercakap-cakap dengan bahasa Arab yang diwajibkan oleh pesantren kepada santri selama mereka tinggal di pondok. Yang keempat, majelis taklim. Metode majelis taklim adalah suatu media penyampaian ajaran Islam yang bersifat umum dan terbuka. Dan ini yang terakhir, yaitu pengertian dan fungsi Meunasah. Meunasah adalah lembaga pendidikan tradisional di Aceh yang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam bidang keagamaan, pendidikan, dan sosial. Dalam konteks sejarah dan budaya Aceh, Meunasah berfungsi sebagai pusat pembelajaran Islam, tempat ibadah, dan pusat kegiatan masyarakat. Berikut ini adalah fungsi-fungsi Meunasah. Yang pertama, pendidikan keagamaan. Meunasah menjadi tempat anak-anak belajar mengaji Al-Quran, memahami dasar-dasar agama Islam, dan belajar tentang akhlak. Pengajaran biasanya dilakukan oleh seorang tungku atau guru agama. Yang kedua, ibadah. Meunasah sering digunakan sebagai tempat sholat berjamaah, terutama untuk sholat maghrib dan isya. Di beberapa daerah, Meunasah juga berfungsi sebagai tempat sholat tarawih selama bulan Ramadan. Yang ketiga, kegiatan sosial dan budaya. Meunasah menjadi pusat kegiatan sosial seperti musyawarah masyarakat, acara adat, kenduri, dan tempat diskusi untuk menyelesaikan masalah di kampung. Yang keempat, pusat informasi dan pendidikan non-formal. Selain pendidikan agama, Meunasah sering dijadikan tempat belajar keterampilan tradisional atau memberikan informasi penting kepada masyarakat. Berikut yaitu ciri-ciri dan peran Meunasah. Ciri-cirinya ada 3, yaitu pertama, bangunan sederhana, biasanya terbuat dari kayu atau bahan lokal lainnya. Yang kedua, berlokasi di tengah-tengah desa atau kampung. Yang ketiga, memiliki ruang terbuka untuk menampung banyak orang dalam berbagai kegiatan. Peran Meunasah di era modern. Meskipun peran Meunasah kini sebagian tergantikan oleh lembaga pendidikan formal seperti sekolah, fungsi tradisionalnya masih tetap relevan. Meunasah tetap menjadi simbol budaya Aceh yang menghubungkan masyarakat dengan tradisi dan agama. Kesimpulan, lembaga pendidikan Islam berperan penting dalam membentuk individu berakhlak mulia dan berilmu melalui pengajaran nilai-nilai Islam. Terdiri dari berbagai jenis seperti madrasah, pesantren, dan perguruan tinggi Islam. Lembaga ini menjadi pusat pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Meskipun menghadapi tantangan modernisasi, lembaga pendidikan Islam tetap relevan sebagai pilar peradaban yang mengintegrasikan iman, ilmu, dan amal. Sekian presentasi dari saya yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jika ada salah kata atau kata mohon dimaafkan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.